Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yavenius Laia, Taruna tingkat 2 Politeknik Alih Usaha Perikanan dengan NRP 60245116208. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan infografis yang telah saya buat dengan judul Konservasi Penyu di Arafura dan Laut Timur. Yang pertama, masalah yang terjadi pada konservasi penyu di Arafura dan Laut Timur. Bycatch penyu. Banyak penyu tertangkap secara tidak sengaja oleh kapal pukat udang atau alat tangkap lainnya. Yang kedua, pengambilan telur penyu secara tradisional. Telur penyu ini diambil untuk konsumsi atau komoditas sehingga mengancam kelestarian penyu tersebut. Yang ketiga, ada polusi laut di mana penyu terancam oleh jaring hantu, sampah plastik, migas, transportasi laut, hingga infrastruktur. Kemudian kerusakan habitat. Habitat penting penyu seperti pantai, penetasan, kemudian padang lamun, karang, dan mangrove mengalami kerusakan. Yang kelima, data populasi dan migrasi minim, di mana informasi jumlah penyu dan pola migrasi belum diketahui. Yang keenam, konflik ruang laut, di mana terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara konservasi penyu dengan aktivitas migas serta kabel bawah laut. Kemudian, mengapa masalah ini terjadi? Yang pertama, regulasi dan pengawasan masih belum efektif. Yang kedua, minim data ilmiah dan pemantauan berkelanjutan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi atau migas pelayaran infrastruktur dilakukan tanpa kajian ekologi. Kemudian yang keempat, kapasitas pengolahan di banyak daerah masih terbatas. Yang kelima, konflik antara kepentingan konservasi dengan eksploitasi ekonomi. Kemudian yang keenam itu keterlibatan masyarakat adat belum maksimal. Nah, adapun beberapa solusi serta rencana dan aksi. Yang pertama itu kerjasama regional lintas negara, seperti Indonesia, Australia, PNG, dan Timor Leste bekerjasama melindungi penyu. Kemudian yang kedua, jejaring kawasan konservasi perairan untuk menjaga habitat penyu. Kemudian yang ketiga, survei dan monitoring. Ini penting karena meliputi migas, penetasan, dan telemetri satelit. Kemudian penggunaan Turtle Excluder Device atau TED, alat di kapal pukat agar penyu tidak ikut tertangkap. Kemudian yang kelima, daur ulang dan perbaikan alat tangkap, mengurangi jaring hantu dan kerusakan laut. Yang keenam, keterlibatan masyarakat adat, menggunakan pengetahuan tradisional dalam konservasi. Kemudian yang ketujuh, mitigasi konflik ruang laut, di mana menghindari zona migas atau kabel bawah laut di habitat penyu. Kemudian pihak yang terlibat, pemerintah nasional dan daerah, kemudian masyarakat adat dan pesisir, kemudian nelayan, kemudian akademisi dan lembaga riset, kemudian LSM dan organisasi konservasi, kemudian donor dan lembaga internasional, kemudian sektor swasta. Nah, adapun hal menarik dan unik, nilai ekonomi ekosistem di Arafura Timur mencapai 7,3 miliar US dollar. Yang kedua, 6 dari 7 spesies penyu di dunia ada di kawasan ini. Yang ketiga, konservasi lintas batas dilakukan bersama 4 negara. Kemudian yang yang keempat yaitu kombinasi ilmu modern dan tradisional. Yang kelima, peta zona dibuat untuk menghindari migas kabel bawah laut di habitat penyu. Kemudian yang keenam, kesenjangan data populasi diakui sebagai tantangan utama. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.